Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, pada suatu ketika Abu Nawas akan ke negeri seberang dengan tujuan urusan berniaga. Dengan caranya inilah ia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Ternyata keberhasilan Abu Nawas tersebut membuat Abu Jahil merasa iri. Ia ingin bisa sukses seperti dirinya. Dalam hati, Abu Jahil berkata, "Aku harus tahu bagaimana cara dia berdagang." Kemudian ia pun mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas sedang menyiapkan perbekalan, Abu Jahil bertanya, "Mau kemana kau Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Mau pergi ke negeri seberang." Mendengar itu, Abu Jahil langsung memanfaatkan kesempatan tersebut. "Boleh aku ikut denganmu?" tanya Abu Jahil. "Boleh saja, tapi ongkos kau tanggung sendiri," jawab Abu Nawas. "Tentu saja kawan, kau tidak usah khawatir," balas Abu Jahil. "Baguslah, tapi ada kepentingan apa kau ikut?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin belajar dagang kepadamu Abu Nawas, biar bisa sukses sepertimu," jawab Abu Jahil. "Oh, jadi itu alasannya. Baiklah," ucap Abu Nawas. Maka keduanya pun menuju pelabuhan untuk menumpang sebuah kapal besar. Setelah kapal mulai menyeberang ke tengah lautan, tiba-tiba Abu Jahil menangis ketakutan. Melihat itu, Abu Nawas menjadi heran. "Kau kenapa Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, tangisan Abu Jahil malah bertambah keras. Apalagi ketika gerakan kapal tak stabil karena terguncang oleh ombak besar. Semakin lama, tangisan Abu Jahil semakin keras dan tak terkendali, sehingga membuat para penumpang kapal merasa terganggu dengan tingkah Abu Jahil ini, termasuk Abu Nawas sendiri. Kemudian nahkoda kapal mendekatinya dan membujuk supaya Abu Jahil tenang. Begitu pula dengan orang-orang, mereka berusaha menenangkannya. Namun usaha mereka sia-sia. Tangisan Abu Jahil tidak mau berhenti. Akibat kejadian ini, para penumpang kapal mulai kesal dan menyalahkan Abu Nawas, sebab dialah yang mengajak Abu Jahil untuk ikut serta berlayar. "Hei Abu Nawas, suruh diam kawanmu itu, kami semua sangat terganggu," kata mereka. "Iya, aku yang bertanggung jawab, aku akan membuatnya diam," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyuruh para penumpang kapal untuk melemparkan Abu Jahil ke laut. Perintah itu pun langsung dilaksanakan. Abu Jahil yang tak bisa berenang terombang-ambing oleh ombak dan hampir tenggelam. Di saat itulah Abu Nawas segera menyelamatkannya dan mengangkatnya kembali ke atas kapal. Tindakan Abu Nawas ini ternyata berhasil membuat Abu Jahil terdiam. Ia hanya duduk di sudut kapal dan tak lagi teriak menangis. Ia terdiam dengan wajah ketakutan. Badannya gemetaran dan menggigil karena kedinginan. Para penumpang kapal lantas bertanya kepada Abu Nawas, kenapa tindakannya tersebut bisa membuat Abu Jahil terdiam. Abu Nawas menjawab, "Tadinya saat dia masih berada di atas kapal, dia merasa panik dan takut akibat goncangan ombak lautan. Tapi begitu dia merasakan langsung ombak lautan, dia menjadi nyaman di atas kapal." Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal mendengar penjelasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya dikisahkan seorang ulama yang bernama Abu Sa'id sedang mengadakan perjalanan ke kota Mekah bersama sahabatnya. Setibanya di kota Mekah, bekal makanan yang mereka bawa sudah habis tak tersisa. Bahkan uang pun sudah tidak mereka miliki. Sehingga selama 3 hari di sana, Abu Sa'id dan sahabatnya bertahan tanpa makanan apapun. Di saat menahan rasa lapar dan haus,
Tiba-tiba di hadapan mereka lewatlah seorang lelaki dengan membawa bungkusan kecil dan membawa kendi yang bertutup kain. Sekilas Abu Sa'id melihat lelaki itu sempat memakan sebuah roti. Maka terbesitlah di hati Abu Sa'id untuk meminta makanan kepadanya. Dalam hati Abu Sa'id berkata, "Nanti malam aku akan bertamu ke rumahnya agar bisa mendapat makanan." Kemudian keinginannya tersebut diutarakan kepada lelaki di hadapannya. "Bolehkah kami bertamu ke rumahmu?" tanya Abu Sa'id. "Tentu saja boleh. Dengan senang hati aku akan menerima kalian," jawab si lelaki. Singkat cerita, setelah waktu menjelang malam, Abu Sa'id dan sahabatnya mendatangi rumah si lelaki. Ketika mereka dipersilahkan masuk, Abu Sa'id memperhatikan bahwa rumah si lelaki tidak ada makanan sama sekali. Ternyata ia adalah orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Awalnya Abu Sa'id agak kecewa karena niatnya untuk mendapatkan makanan tidak kesampaian. Akan tetapi, tiba-tiba peristiwa ajaib terjadi tepat di hadapannya. Lelaki itu mengusap-usapkan tangannya pada seonggok kayu yang dipancangkan seperti sebuah tiang. Seketika ada sesuatu yang terjatuh, dan sesuatu tersebut adalah uang 2 dirham. Kemudian uang itu langsung dibelanjakan dengan membelinya roti dan lauk pauk. Setelah kenyang menyantap hidangan yang disajikan, Abu Sa'id bertanya kepada si lelaki perihal keajaiban yang dimilikinya. "Bagaimana bisa kau mengeluarkan uang dengan cara seperti itu?" Lelaki itu hanya tersenyum mendengar pertanyaan Abu Sa'id. Hal ini membuatnya semakin bertambah penasaran. "Bila hal itu bisa dicapai dengan amalan, beritahukanlah kepadaku, amalan apa yang kau kerjakan?" tanya Abu Sa'id. "Wahai Abu Sa'id, tidak ada amalan khusus yang aku lakukan. Kamu juga bisa seperti aku, hanya satu syaratnya," kata si lelaki. "Apa itu syaratnya?" tanya Abu Sa'id. "Hilangkanlah nilai sebuah makhluk darimu. Tak perlu kau menilai baik buruk seseorang. Niscaya engkau akan memperoleh hajatmu," tutur si lelaki. Demikianlah peristiwa keajaiban yang disaksikan sendiri oleh Abu Sa'id. Kisah ini terdapat dalam kitab Qisas As-Sholihin wa Nawadir karya Imam Ibnu Al-Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan saat Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, mereka berdua ditempatkan saling berjauhan. Nabi Adam diturunkan di daerah India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Mereka terpisah selama 300 tahun lamanya. Setelah keduanya bertaubat, akhirnya dengan izin Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali di Jabal Rahmah. Iblis yang mengetahui hal itu tidak tinggal diam. Ia kembali melancarkan aksinya, berusaha menyesatkan Nabi Adam dan Siti Hawa agar kembali melakukan perbuatan dosa. Iblis berulang kali mencoba memasuki hati Nabi Adam dan Siti Hawa, tapi selalu mengalami kegagalan. Hingga akhirnya si iblis mempunyai rencana yang busuk. Suatu hari saat Nabi Adam tidak ada di rumah, iblis mendatangi Siti Hawa dengan membawa anaknya yang bernama Khonas. "Maukah kau menolongku? Aku akan pergi untuk suatu urusan dan aku ingin menitipkan anakku sebentar," pinta si iblis. Siti Hawa tidak keberatan, ia pun memenuhi permintaannya. Lantas iblis berlalu dari hadapan Siti Hawa. Tidak berapa lama kemudian datanglah Nabi Adam. Melihat ada sosok anak kecil di rumahnya, Nabi Adam pun heran. "Siapa dia?" tanya Nabi Adam. "Tadi iblis datang kemari dan dia minta tolong menitipkan anaknya padaku," jawab Siti Hawa. Dengan penuh emosi, Nabi Adam membunuh anak iblis tersebut.
ia mencincang tubuhnya menjadi beberapa bagian. Dan setiap bagian cincangan tubuhnya digantung di dahan. Setelah itu pergilah Nabi Adam. Tidak berselang lama, iblis kembali mendatangi Siti Hawa. "Di mana anakku?" tanya si iblis. "Adam mencincang-cincang tubuh anakmu, dan setiap potongan tubuh anakmu digantungkan pada dahan pohon," jawab Siti Hawa. Lalu iblis berteriak memanggil anaknya yang bernama Khonas. Seketika itu potongan-potongan tubuhnya kembali menyatu. Anaknya pun hidup kembali dan berlari menyambut ayahnya. "Tolong jaga dia, karena ada urusan lain yang harus aku kerjakan," kata iblis memohon. Awalnya Siti Hawa menolak, tapi si iblis memohon sedemikian gigihnya sehingga akhirnya Siti Hawa pun menerimanya. Setelah itu pergilah si iblis. Dan ketika Nabi Adam kembali pulang, terlihat olehnya anak iblis itu lagi. "Apa arti semua ini?" tanya Nabi Adam kepada Siti Hawa. Lalu Siti Hawa mengisahkan yang telah terjadi. "Aku sudah menolaknya, tapi iblis terus mendesakku," kata Siti Hawa menjelaskan. Tak kuasa menahan emosi, maka Nabi Adam memukuli Siti Hawa. "Aku tak tahu apakah rahasia di balik semua ini, sehingga engkau tidak mematuhi aku, tetapi mematuhi musuh Allah dan terpedaya oleh bujuknya," ucap Nabi Adam. Kemudian anak iblis tersebut kembali dibunuh oleh Nabi Adam dengan cara dibakar hingga menjadi abu. Sebagian abunya dibuangnya ke laut, sedangkan sebagian abu lainnya dibuangnya ke udara. Setelah itu Nabi Adam pun pergi berlalu. Saat iblis kembali mendatangi Siti Hawa, ia menanyakan keberadaan anaknya. Siti Hawa lalu memberitahu bahwa anaknya dibunuh dan dibakar oleh Nabi Adam, dan abunya dibuang di dua tempat yang berbeda. Si iblis lantas berteriak memanggil nama anaknya. Abu anaknya yang tadinya terpisah berkumpul menjadi satu. Kemudian abu tersebut berubah menjadi sosok anak iblis seperti sedia kala. Ia lalu segera bersimpuh di hadapan ayahnya. Untuk ketiga kalinya iblis memohon supaya Siti Hawa bersedia menolongnya. "Sudilah kiranya engkau mau menjaga anakku lagi, karena ada suatu pekerjaan yang harus aku selesaikan," pinta si iblis. "Aku tidak mau. Kalau menuruti permintaanmu, pastilah aku bisa dibunuh Adam nanti," jawab Siti Hawa. Iblis lalu membujuk dengan berbagai sumpah serapah, sehingga membuat Siti Hawa tak kuasa menolak. Si iblis pun kemudian pergi berlalu. Tidak lama kemudian, saat Nabi Adam pulang, beliau kembali mendapati istrinya bersama anak iblis. "Allah yang mengetahui apa yang bakal terjadi sekarang ini. Engkau menuruti kata-katanya dan tidak memperdulikan kata-kataku," ucap Nabi Adam penuh amarah. Nabi Adam lalu kembali membunuh anak iblis dengan cara disembelih dan tubuhnya dipotong-potong. Potongan-potongan tubuh tersebut lalu dimasak. Separuh tubuh anak iblis dimakan oleh Nabi Adam, dan separuhnya lagi dimakan oleh Siti Hawa. Ketika iblis datang dan menanyakan anaknya, Siti Hawa menjawab, "Anakmu dibunuh oleh Adam, tubuhnya dipotong-potong dan dimasak. Separuh tubuhnya aku makan, dan separuhnya lagi dimakan Adam," kata Siti Hawa menjelaskan. Mendengar hal itu, iblis pun tertawa kegirangan. "Inilah yang kuinginkan. Selama ini aku ingin menyusup ke dalam tubuh Adam, namun tak pernah berhasil. Tapi kini setelah kalian memakan daging anakku, maka dadanya kini menjadi tempat kediamanku. Tercapailah sudah keinginanku," seru iblis merasa puas. Ada yang berpendapat sesudah tindakan Adam yang terakhir ini, iblis masih dapat menghidupkan anaknya dan membawanya pulang dengan wujud berupa seekor domba. Sejak saat itulah hati manusia kini menjadi tempat persemayaman iblis untuk membisik dan menggoda hati manusia.
Kisah ini ditulis oleh Syekh Ibnu Hasan Bisri At-Turjani dalam bukunya yang berjudul Hamba-hamba yang selamat dari tipu daya musuhnya. Dinukil dari kisah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam buku karangannya yang berjudul Nawadir Al-Usul. Namun sebagian ulama menghukumnya lemah. Imam At-Tabari juga menukilkan cerita ini. Benar atau tidaknya kisah ini, wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang laki-laki yang menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebejatannya. Dia suka mabuk-mabukan, berjudi, dan main wanita. Tanpa basa-basi, laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apakah kau bisa mengajariku?" Abu Nawas sempat menahan tawa mendengar permintaan laki-laki itu. "Tentu saja bisa. Tepat sekali kau bertemu denganku," jawab Abu Nawas. Laki-laki tersebut senang bukan main dengan jawaban Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya wahai Abu Nawas?" tanya laki-laki itu kembali. "Itu mudah sekali. Apakah kau memiliki cermin di rumah?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu saja punya wahai Abu Nawas," jawab laki-laki tadi. "Jadi begini caranya. Pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama, kau akan melihat bentuk setan yang ingin kau ketahui itu," jelas Abu Nawas. Laki-laki bejat tadi berlalu sambil tertawa. "Kurang ajar kau Abu Nawas," ucapnya sambil tertawa. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju hutan. Saat memasuki hutan, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang akan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke jurang. "Hai pemuda, apa yang akan kau lakukan?" tanya Abu Nawas sembari berlari mendekatinya. "Pergilah kamu dari sini, jangan campuri urusanku," bentak si pemuda. "Apakah kamu akan bunuh diri dengan terjun ke jurang?" tanya Abu Nawas. "Bukan urusanmu. Pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda kembali. "Saya bersumpah, kalau kau akan terjun ke jurang, maka saya juga akan ikut terjun untuk menyelamatkanmu," ujar Abu Nawas. Pemuda itu membalas, "Kamu jangan bodoh, kamu bisa ikut mati juga." Abu Nawas kemudian berkata, "Dengarlah wahai pemuda, aku punya istri dan anak-anak yang sangat mencintaiku, dan aku juga mencintai mereka. Kalau aku dan kamu sama-sama terjun ke jurang, sementara ternyata yang mati adalah aku dan kamu ditakdirkan masih hidup, apakah kamu mau menanggung rasa bersalah sepanjang hidupmu atas duka yang menimpa istri dan anak-anakku?" Pemuda itu menjawab, "Tentu saja aku tidak mau." "Kalau kau tidak mau, maka jangan bunuh diri di depanku. Karena bagaimanapun caranya, aku pasti akan berusaha menyelamatkanmu meskipun aku yang harus mati," ucap Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, kemudian pemuda itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia berjalan menjauhi tepi jurang. Abu Nawas lalu memberi nasihat kepada si pemuda. "Wahai pemuda, kalau kau masih nekat untuk mengakhiri hidupmu, kamu bisa melakukannya di tempat di mana orang tidak bisa melihatmu, seperti gantung diri di rumah. Tapi setelah kamu mati, kamu harus siap disambut ribuan ular besar berbisa yang akan menyiksamu. Belum lagi hewan buas lainnya yang akan dengan ganasnya mencapik-capik tubuhmu. Ketahuilah bahwa bunuh diri itu perbuatan keji dan dosa besar yang tak akan pernah diampuni. Selamanya kamu akan mendapat siksaan yang lebih menyakitkan 1000 kali lipat dari paling sakitnya siksaan di dunia. Sakitnya siksaan dibakar hidup-hidup di dunia belum ada apa-apanya
dibanding dengan siksa yang akan kamu hadapi ketika kamu bunuh diri. Kamu akan merasakan 1000 kali lipat lebih pedih, dan siksaan itu akan kamu rasakan selama-lamanya, karena saat itu sudah tidak ada kematian lagi. Maka dari itu, bertobatlah wahai pemuda, Allah pasti akan mengampunimu. Gunakan sisa hidupmu untuk kebaikan, dan beribadahlah kepada Allah. Setelah Abu Nawas menasehati pemuda itu, si pemuda terdiam sambil merenungi apa yang dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi meninggalkannya dan melanjutkan mencari kayu bakar di hutan. Kisah selanjutnya. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang, tapi karena tidak adanya hujan, panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Ia pun tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya. Akhirnya ia mencoba berusaha menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. "Wahai istriku, aku ingin jualan garam. Bagaimana pendapatmu?" kata Abu Nawas. "Berdagang garam, itu ide yang bagus. Tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah?" tanya istrinya. "Ngapain harus beli? Saya akan mencarinya di laut. Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma dan tugas kita adalah berusaha," ujar Abu Nawas. Esok paginya Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Kemudian Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan olehnya menjadi beberapa tempat. Sesudah hari ke-7, Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut. Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumpukan kayu. Ia segera mandi, lalu memakan buah-buahan di hutan yang sudah ia panen. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang dan akhirnya rasa kantuk mulai menghampirinya. "Bila aku tertidur, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan saja dulu," pikir Abu Nawas. Seketika itu Abu Nawas langsung melihat ke bagian bawah sungai. Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sungai. Sesudah selesai, ia berjalan ke sebuah pohon teduh untuk tidur. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun, lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. "Aku harus cepat pulang, pasti istriku sudah lama menungguku," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. "Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam," teriak Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. "Mana garamnya?" tanya sang istri. Di mana ya? Tadi aku letakkan di dalam karung." "Wah, ternyata benar. Garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman," tutur Abu Nawas. "Memangnya engkau sembunyikan di mana karungnya?" tanya sang istri kembali. "Aku sembunyikan di dalam sungai," jawab Abu Nawas. Sang istri hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perkataan suaminya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika di majelis tempat Abu Nawas mengajar, murid-muridnya tampak serius mendengarkan ilmu yang disampaikan Abu Nawas. Kala itu Abu Nawas sedang menerangkan tentang surga dan neraka. "Bila kalian ingin masuk surga, maka kalian harus berbuat baik kepada sesama manusia dan juga harus bertakwa kepada Allah. Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Saya guru," teriak semua muridnya. Dari semua murid yang mengajukan diri, ada satu murid yang bernama Hamid yang terlihat diam dan tidak berteriak. Hal ini membuat Abu Nawas bertanya kembali.
Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Coba tunjukkan tangannya. Saya guru, teriak para murid sambil mengangkat tangannya. Hamid lagi-lagi masih tampak diam saja. Lalu Abu Nawas pun kembali bertanya, siapa yang ingin masuk surga? Coba berdiri, perintah Abu Nawas. Semua muridnya langsung berdiri, kecuali Hamid yang hanya diam saja. Kemudian Abu Nawas menghampiri Hamid. Hamid, apa kamu tidak mau masuk surga? Tanya Abu Nawas. Mau dong guru, jawab Hamid. Lalu kenapa kamu tidak berdiri? Tanya Abu Nawas. Lah, memang mau berangkat ke surga sekarang guru, kata Hamid balik bertanya. Mendengar itu Abu Nawas hanya terdiam 1000 bahasa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk santai, datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampung. Hei Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu, kata saudagar itu. Pekerjaan apa tuan? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku mau membeli 9 ekor keledai. Nanti kamu yang mengantarkan keledai tersebut sampai ke rumahku. Oh, itu sih pekerjaan mudah tuan. Ayo kita berangkat, balas Abu Nawas. Maka mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar itu berpesan kepada Abu Nawas. Bawalah 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku. Awas Abu Nawas, jangan sampai ada yang hilang. Jangan khawatir tuan, semuanya dijamin beres, ucap Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya tersebut pulang terlebih dahulu. Sementara Abu Nawas masih mengatur 9 keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, lalu Abu Nawas menunggangi salah satu keledai, kemudian dia pun pergi berjalan. Di tengah perjalanan, muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya. Dia pun kaget, ternyata keledainya hanya berjumlah 8 ekor. Bukankah waktu berangkat jumlah keledainya ada 9? Kenapa tiba-tiba hilang 1? Jangan-jangan salah satu keledainya ada yang terpisah, kata Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas turun dari keledai untuk mencari keledainya yang terpisah. Ia melihat ke sana kemari dan juga di balik pepohonan, namun ia tak menjumpai apapun. Abu Nawas mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata jumlahnya utuh 9 ekor. Berarti aku tadi salah menghitung, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kembali menunggang keledainya dan menggiring sisa keledai untuk melanjutkan tugasnya. Selang beberapa saat, Abu Nawas berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. Kenapa jumlahnya jadi 8 ekor lagi? Lelucon macam apa ini? Aku dipermainkan oleh keledai, pikir Abu Nawas. Terpaksa Abu Nawas kembali turun dari punggung keledainya lalu menghitungnya kembali. Anehnya, jumlah keledai kembali utuh menjadi 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Dia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Dia pun kemudian bersembunyi di balik semak sambil mengintip 9 keledainya. Sekarang aku mau lihat bagaimana seekor keledai bisa hilang, ucap Abu Nawas. Namun usahanya sia-sia karena setelah menunggu agak lama jumlah keledainya masih tetap 9. Ia pun akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Ia menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledai di depannya. Saat ia di atas punggung keledai, Abu Nawas mencoba menghitung kembali keledai yang dibawanya. Sungguh aneh, jumlahnya jadi 8 ekor lagi. Kenapa bisa begini? Ujar Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan, tanya kakek tua. Iya, aku heran dengan keledai-keledai ini, balas Abu Nawas. Memangnya kenapa Abu Nawas?
Tanya kakek tua kembali. Bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali, tutur Abu Nawas. Lelaki tua itu faham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Dia pun tertawa dan berkata, "Sini, turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlahnya." Abu Nawas pun turun dan kembali menghitungnya. "Iya benar kek, jumlahnya ada 9 ekor, ucap Abu Nawas. "Sekarang pulanglah dan giring semua keledaimu. Jangan biarkan khayalanmu menguasaimu," kata kakek tua. Abu Nawas menurut perkataan kakek tua tadi dan segera kembali melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia menghitung jumlah keledai yang digiring, jumlahnya hanya 8 ekor. Abu Nawas langsung berteriak minta tolong kepada si kakek tua. "Lihatlah kek, saya tidak berhayal, jumlahnya menjadi 8 ekor, kata Abu Nawas menangis. Kakek tua itu kembali tertawa melihat sikap Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu hanya menghitung keledai di hadapanmu, sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung. Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata kakek tua kembali tertawa. Abu Nawas seketika langsung menyadari kelalaiannya. Iya, benar juga. Ternyata sepandai-pandainya orang ataupun secerdik-cerdiknya orang, suatu saat pasti akan merasakan kelalaian. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.